Ya, kita akan on-time ya, di jam saya sudah lebih 3 menit. Oke, kita akan mulai, kita akan bersama-sama berdoa. Bapak di dalam surga, kami boleh bersyukur pada malam hari ini bersama-sama kami guru sekolah minggu dan juga beberapa anggota tim Tali Tampung bersama-sama akan belajar di program KDP ini untuk sesi yang pertama, yaitu jaminan keselamatan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami sehingga membuat kami boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu serta taat sampai seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom kakak-kakak ya. Tali Tampung termasuk kakak-kakak ya. Oke. Ya, saya tes dulu pointernya, Kak Suci. Mau bisa? Ya. Oke. Saya mendapatkan jatah untuk menyampaikan tentang jaminan keselamatan ya. Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi, guru-guru sekolah itu seharusnya sudah menjadi masalah ya tentang jaminan keselamatan. Tetapi yang akan kita pelajari ini supaya kita yakin dan kita berani memberitakan keselamatan ini kepada orang lain. Nah, kadang-kadang yang membuat kita tidak yakin untuk kita memberitakan Injil adalah ketika kita tidak yakin tentang keselamatan kita sendiri. Ya, beberapa hari yang lalu saya membaptis dari orang ateis dan sulit betul untuk membuat mereka paham tentang adanya Tuhan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan ya dia mendebat terus, dan akhirnya puji Tuhan ya dia mau menerima Yesus ya, dan beberapa hari yang lalu saya membaptiskan. Ya, beberapa kali saya membaptiskan orang-orang yang di luar Kristen, maksudnya keluarganya gitu ya. Ada yang dari Hindu, ada yang dari Muslim, yang terakhir yang paling ulet itu yang ateis ternyata. Karena baru sekali saya berhadapan dengan orang yang mengaku dirinya ateis. Nah, untuk jaminan keselamatan ini kita akan melihat segala aspek tentang jaminan keselamatan. Nah, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara saya, jangan kakak-kakak, saudara-saudara, siapa yang yakin kalau mati masuk surga? Oke, semua ya, semua. Ada yang tidak yakin. Nah, karena KDP ini diadakan, itu ada satu komisi di GBS Kepunton yang terlibat dalam pelayanan cukup lama, aktif, dan ketika ditanya tidak yakin kalau mati masuk surga. Nah, ini kita akan melihat beberapa faktor yang membuat kita tidak yakin kalau kita mati masuk surga. Nah, saudara perhatikan di sini, ya, orang Kristen yang baru percaya maupun telah lama percaya memerlukan kepastian. Ya, nah, kadang-kadang kita menyepelekan kepastian ini, saya sudah terima Yesus, saya sudah terlibat pelayanan dan sebagainya, padahal tidak seperti itu. Matius mengatakan, ya, pada hari terakhir ada orang yang berseru-seru, aku Tuhan, Tuhan, ya, aku sudah buat mujizat demi namamu, ya, aku sudah memenangkan jiwa, mengusir setan. Tapi Tuhan Yesus berkata, pada saat itu aku akan berterus terang bahwa aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Nah, kita bisa melihat faktanya bukan aktivitas rohani itu yang membuat kita yakin tentang keselamatan. Ya, aktivitas rohani tidak membuat kita yakin tentang keselamatan. Nah, akibatnya ya mereka kadang-kadang tuh lupa. Ya, sejak kapan terima Tuhan Yesus? Ya. Ada yang masih ingat kapan terima Tuhan Yesus? Bukan baptis loh ya, bukan baptis. Kapan mengatakan Tuhan Yesus, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, kalau saya cuma betul, saya tidak ingat. Ya, kira-kira waktu itu saya SMP, kelas 2 SMP. Ya, saya diajak teman saya ke gereja Kepunton. Ada seorang pembicara dari Australia. Ya, selanjutnya saya tahu kalau beliau bernama Pendeta Johnson. Mungkin saudara-saudara yang lama ya di Kepunton tahu Pendeta Johnson, orangnya gemuk dari sana. Saya 2 SMP, pendeta ini menantang. Ya, siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Saya tanya sama teman saya sebelah, terima Tuhan Yesus kuwi opo? Wis pokoke ku maju. Akhirnya ya saya maju, dikit-dikit. Dia tidak mau maju ternyata. Saya maju sendiri ya, dan saya didoakan. Saya paling kecil pada waktu saya ingat, kelas 2 SMP. Maju di altar, dulu belum 3 lantai, masih 2 lantai. Ya. Seingat saya itu, tapi tanggal dan waktunya saya tidak tahu. Yang jelas hari Minggu.
Ya, karena saya ke gerejanya hari Minggu pada waktu itu, saya duduk di lantai 2 sebelah barat, ya, saya maju. Ya. Dan ternyata ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus di saat yang pertama itu, ya, ada satu oknum yang tidak tinggal diam, yaitu Roh Kudus. Dia akan terus bekerja mengerjakan keselamatan itu, supaya pengakuan kita kepada Yesus tidak sia-sia. Tetapi jangan lupa, bukan hanya Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan kita, ada iblis yang berusaha menghambat mengerjakan keselamatan kita. Saya tidak tahu, ya, saya melihat wajah-wajah di sini rata-rata sudah lama mengikuti Yesus, ya, tapi masihkah ada yang jatuh bangun dalam dosa? Ya, kenapa? Ya karena itu tadi, yang menyepelekan tentang menerima Tuhan Yesus. Nah, akibatnya muncul berbagai angin pengajaran, ya, orang-orang Kristen sudah dilanda keraguan. Ada tokoh hebat yang mengatakan, ya, Yesus tidak menyelamatkan. Ya, kita sudah kalah kabut. Ya, sudah kalah kabut. Nah, dan orang-orang Kristen sering dilanda keraguan dan kekhawatiran mengenai keputusan yang mereka telah ambil untuk percaya kepada Kristus. Hari ini pastikan bahwa saudara benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Amin. 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 Ya. Kalau saudara belum yakin, angkat tangan, doa sama saya hari ini. Ya, doa sama saya hari ini. Kita sama-sama berdoa supaya kita secara yakin dan sadar terima Tuhan Yesus. Ya. Mereka sering mempertanyakan apa sebenarnya makna keputusan untuk percaya kepada Kristus di dalam kehidupan mereka. Pernahkah kita memikirkan, meragukan tentang kepercayaan kita kepada Yesus? Untuk apa sih aku percaya kepada Yesus? Mereka di luar sana sangat banyak yang gak percaya kepada Yesus, diberkati hidupnya, sukses hidupnya, keluarganya bahagia. Justru aku percaya Yesus, kenapa hidupku tunggang langgang dan sebagainya? Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Ya. Nah, kalau itu terjadi, maka saudara sedang, ya, berada di dalam pusaran ini. Ya. Mereka sering mempertanyakan, untuk apa sih? Pengaruhnya apa? Akibat-akibatnya, dampak-dampaknya. Dapatkah keselamatan itu hilang atau menjadi batal? Kita sering ragu-ragu gitu loh. Ya, apabila saya berbuat suatu dosa, apakah itu berarti bahwa saya belum selamat? Pertanyaan saya, selama seminggu ini, dari minggu kemarin sampai minggu ini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa selama seminggu? Oh, puji Tuhan, ya, jujur. Ya. Nah, saudara, kalau kita tidak bisa meminimalkan dosa, hati-hati. Ya. Hati-hati, jangan-jangan kita tidak yakin tentang penebusan Yesus. Saya harus akui, tidak mudah Bapak Ibu, ya. Tetapi saya berusaha menahan, 1 hari tidak berdosa, 2 hari tidak berdosa, 3 hari tidak berdosa, 1 minggu tidak berdosa, ya. Dengan waspada. Nah, puji Tuhan, karena aktivitas saya banyak di kantor, ya, jadi tidak banyak aktivitas di luar, ya mungkin itu yang menolong saya untuk saya tidak melakukan perbuatan dosa. Saya coba pernah suatu kali, ya, saya bikin semacam tabel gitu, mulai bangun tidur, ya biasanya kalau bangun setengah 4 atau jam 4 biasanya seperti itu, taruh kata jam 4 lah, jam 4 sampai jam 6 saya tidak melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena saya di rumah, di kamar, berdoa, ya kan? Belum keluar itu, jalan-jalan, ya kurang lebih 1 jam sampai jam setengah 7 dan sebagainya, taruh kata sampai jam 8 saya berangkat ke kantor, 4 jam saya belum berbuat dosa. Saya tidak marah kepada anak-anak, ya, tidak kepada istri, tidak membentak, tidak berkata kasar. 4 jam saya belum berdosa. Ya. Di jalan, perjalanan dari rumah saya sampai ke kantor kurang lebih 20 menit. Saya berusaha tidak berdosa. Ada orang yang motong jalan saya, haleluya, puji Tuhan. Di jalan ini, waktu yang 20 menit ini, kesempatan saya berbuat dosa cukup banyak sekali. Ada orang yang nyabrang ngawur, ya, potong gitu, ya di perempatan gitu, saya berhenti dia ngelono. Ada kesempatan saya berbuat dosa, hanya marah, itu Pak Joni kok ngono gitu ya. Biasanya seperti itu. Tidak saya lakukan, ya, sampai di kantor aman, ya, kurang lebih jam 8 lebih sedikit atau sebagainya aman. Artinya 5 jam saya tidak berbuat dosa.
Di kantor persekutuan 1 jam, jelas tidak mungkin berbuat dosa. Ya, karena kami nyanyi, ya, menyembah Tuhan, doa syafaat, ya, untuk jemaat, untuk seluruh hamba Tuhan dan sebagainya. Doa penutup selesai 1 jam, 6 jam saya tidak berbuat dosa. Ya, saya coba catat di handphone saya, jam sekian sampai sekian, wah puji Tuhan 6 jam tidak berbuat dosa. Setelah itu sampai jam 12, ya makan siang. Puji Tuhan belum berbuat dosa. Makan siang, ya makan siang waktunya kurang lebih 30 sampai 40 menit. Ketika saya makan, banyak berseliweran yang bisa membuat saya berbuat dosa. Saya tidak berbuat dosa. Saya mencoba tidak berbuat dosa. Tidak marah, ada orang yang saya tidak kepo dan sebagainya, enggak. Selesai. Sampai jam 3 pulang dari kantor, ya, saya katakan belum berbuat dosa. Pulang dari kantor, badan sudah mulai capek, ya, di jalan, ya banyak kejadian juga. Sama, pulang kantor dari kantor ke rumah itu kurang lebih 20 menit. Ya, saya berusaha menahan tidak berbuat dosa. Buat puji Tuhan. Sampai rumah tidak berbuat dosa. Sampai di rumah badan sudah capek. Ya, anak, istri kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak seperti keinginan saya. Saya berusaha untuk tidak marah, untuk tidak menegur mereka, ya. Dan saya biasa santai aja, tidak berbuat dosa. Sampai tidur kurang lebih jam 9. Puji Tuhan, tidak berbuat dosa. Saudara tahu kesulitan selama 1 hari kita tidak berbuat dosa. Sulit sekali, benar, menahan. Nah, saya mau untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian melakukan itu. Mulai hari ini coba, ya, direm untuk perbuatan dosa. Biasanya faktor yang paling mempengaruhi kita berbuat dosa adalah emosional, kemarahan. Ya, melihat orang sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita marah. Ya, kita teriak kadang-kadang kepada anak, kepada istri, tetangga, teman dan sebagainya di jalan itu. Wah itu, dan Pak Brobet motornya ini, ya gitu. Marah kan? Ya, dosa itu. Nah coba saudara mulai buat semacam data dalam hidup kita selama 1 minggu. Bisa nggak kita seperti itu? Saudara, saya mau katakan kalau kita mau bisa dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Bisa. Ya, bisa. Karena mungkin aktivitas sekarang kan lebih banyak di gereja ya. Sebagai kita mungkin itu yang membutuhkan saya. Saudara yang beraktivitas di jalan mungkin berbeda. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kadang-kadang kita itu ragu-ragu. Lanjut, tujuan pelajaran ini yang pertama memberikan kepastian mengenai akibat dari percaya Yesus. Saudara sadar enggak kalau saudara percaya Yesus itu ada akibat? Ya, akibat positifnya. Ya, yang kedua adalah membahas janji kitab suci, ya, yang dapat memberikan kepastian mengenai apa yang percaya telah kita peroleh, ya, atau kita terima dalam Yesus. Alkitab menuliskan janji-janjinya yang membuat kita tidak tahu apa. Karena kita nggak pernah baca Alkitab di luar sana. Di sini semua baca Alkitab. Ya, saya nggak tahu kalau keluar dari sini. Ya kan gitu kan. Kalau di sini semua baca. Yang ketiga, memampukan orang percaya dalam mengatasi kebimbangan yang terkadang muncul, ya, mengenai jalan kelepasan dan kemenangan yang Allah telah sediakan bagi setiap orang percaya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah buat jalan keselamatan. Kalau hari ini saudara masih meragukan, saya mau katakan kebangetan. Oh, Tuhan itu udah adil sama saya. Tuhan apa kok benar-benar sayang sama saya? Kebangetan, saudara. Kebangetan kalau itu kita lakukan. Ya, nanti kita akan lihat. Lalu aspek yang membutuhkan kepastian. Ya, kita membutuhkan ini. Yang pertama, kepastian mengenai keselamatan. Benar kan? Ngapain kita ikut Yesus? Rekoso-rekoso, gulung kuming, batin, tulang dan sebagainya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, melayani anak-anak dan sebagainya, pelayanan di mana-mana, dimaki-maki orang, difitnah orang dan sebagainya. Toh kita nggak masuk surga, ngapain? Ya, mending di rumah tidur aja. Kalau sama-sama nggak masuk surga, di rumah tidur, kerjakan itu sehari-hari, nggak rekoso, tiap minggu nggak perlu ke gereja, nggak perlu pelayanan, nggak perlu rekoso, nggak perlu hati ini, ya. Karena yang paling sulit itu dibentuk hati kita ketika kita pelayanan, nggak perlu. Yang kedua adalah kepastian mengenai jaminan kekal. Saudara, pernah nggak kita berpikir tentang kata kekal? Ya, kekal. Mungkin usia kita seperti Alkitab katakan ya 70 sampai 80 tahun ya. Selebihnya mahkotanya adalah penderitaan.
Saya terlibat di pelayanan kematian kurang lebih 15 tahun Bapak Ibu. Ya, seingat saya hanya 3 yang mati di atas 100 tahun. Itu pun semua cewek-cewek, mbah-mbah di atas 100, 103, 105, 101. Yang 1 ada datanya, yang 2 katanya. Ya, masuk di Pak Ido, sudah mati kok di Pak Ido kan sakit. Percaya saja. Yang lain rata-rata 60, 70, 80. Di atas 80 sedikit. Ya, di bawah 50 ada beberapa. Anak-anak ada beberapa. Ya, kematian tidak peduli dengan faktor usia Bapak Ibu. Siapapun bisa datang. Dan kita membutuhkan yang namanya jaminan kekal. Kalau aku mati, hidupku kekal. Ya, kekal itu ada 2 Bapak Ibu, jangan salah. Kekal di neraka atau kekal di surga. Ketika saudara dan saya lahir ke dunia, ya, ada satu yang pasti, hidup kita kekal. Ketika manusia lahir ke dunia, dia akan kekal. Kekal di neraka atau kekal di surga. Hari ini saudara harus punya kepastian. Ya, kekal di neraka atau kekal di surga. Kalau saudara yakin memiliki Yesus, itulah jaminan keselamatan kita. Kita kekal di surga. Yang ketiga, kepastian mengenai pemeliharaan Allah setiap hari. Apa betul sih, Pak? Allah memelihara saya setiap hari? Ya, kok hidupku kekurangan terus? Ya, ekonomiku kocar-kacir terus? Ya, pekerjaanku tidak benar-benar terus? Orang lain yang tidak percaya Yesus kok lebih enak hidupnya. Kadang-kadang kan kita melihat seperti itu, saudara. Ya, kita perlu kepastian tentang pemeliharaan Allah. Yang berikutnya adalah kepastian mengenai jalan kelepasan dari dosa. Benar tidak kita itu sudah dihapuskan dosa kita, sedangkan kita tidak tahu dosa itu tempatnya di mana. Saudara tahu di mana dosa itu tempatnya di tubuh saudara? Ada yang tahu? Bisa jawab? Kita kan sering mendengar dosa ya, guru-guru sekolah minggu mengajar tentang dosa. Tahu nggak di mana dosa itu berada dalam diri kita? Di hati. Di hati. Terus? Di pikiran. Ya. Di seluruh hidup kita. Kalau hanya di hati, tidak keluar, tidak manifestasi dari perbuatan, bukan dosa namanya. Yang dikatakan dosa karena bermanifestasi, baik dalam pikiran maupun dalam tingkah laku kita. Tuhan Yesus mengatakan, ya kalau kau memandang wanita, ya ini untuk cowok biasanya. Kalau kau memandang wanita, birahi dan itu timbul syahwatmu, baru berpikir aja, kamu sudah berzina, dosa. Manifestasi bukan hanya melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, tetapi melalui pikiran kita. Kita berpikir, lo amno, nek kowe ngajar aku ora arep ngoke. Guru sekolah itu dosa. Ya, saudara sudah berencana jahat untuk segala sesuatu, itu dosa. Dosa dalam pikiran, manifestasi dalam pikiran. Ya, yang berikutnya, kepastian mengenai pimpinan Allah. Benar nggak aku dipimpin Tuhan, dilindungi di mana-mana? Saudara, jujur loh. Saya mau katakan, ketika kita keluar dari rumah, hidup kita dipertaruhkan di jalan. Saudara naik sepeda motor, naik mobil, dan sebagainya. Saya mengalami. Betul, hidup kita dipertaruhkan dan hidup lain, orang lain dipertaruhkan juga dengan kondisi kita. Saya sering kali, anak saya dua-duanya baru belajar setir mobil, sudah setahun, yang kecil lebih cepat ya. Saya katakan, kalau kamu naik mobil, ingat baik-baik. Kalau terjadi kecelakaan, bukan kamu saja yang rugi, tapi orang lain juga rugi. Ya, lalu saya berikan gambaran beberapa kali terjadi di televisi ya, diberitakan di televisi. Seorang ibu-ibu meninggal padahal dia di rumah punya anak. Dampaknya banyak saya katakan kepada anak. Makanya kalau nyetir hati-hati. Ya, bukan sekedar sampai, tetapi selamat kita dan orang lain. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini loh, mengenai pimpinan Allah. Saudara, siapa yang sangka kalau kita waktu bekerja ada kecelakaan? Saya pernah mengalami. Ya, ketika saya kerja ikut orang, pernah saya saksikan di gereja. Ya, bagaimana saya naik di atas portal tengah jalan itu, saya pikir sudah selesai hidup saya. Mobil yang kami tumpangin naik di tengah dan meluncur 60 meter lebih mungkin, tanpa terkendali. Ya, kalau mobil kami pindah jalur, kita dihantam dari depan, selesai pasti. Kembali ke jalur dihantam dari belakang, nggak ada pilihan. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan mengerjakan. Mobil kami tetap di tengah dan berhenti. Dahsyat. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita?
Ya, kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Ya. Lalu kepastian mengenai mahkota kekal. Ya, kita mendapatkan mahkota kekal, yaitu mahkota kehidupan. 2 Timotius 4 ayat 7. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Ya, mahkota kebenaran. Mahkota kehidupan atau kebenaran ini kita kumpulkan dari perbuatan baik kita. Ya, kekristenan tidak mengenal yang namanya pahala perbuatan baik. Jadi kalau saudara berbuat baik itu bukan untuk pahala. Catat baik-baik. Kalau saudara berbuat baik bukan untuk pahala. Lalu untuk apa, Pak? Ya karena memang seharusnya kita sebagai orang Kristen berbuat baik. Ya, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus dia berfirman kesukaanku adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa salah satunya berbuat baik. Kita melakukan kehendak Bapa itu sudah sewajarnya. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada DNA Allah, ada roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Itu yang membuat kita berbuat baik. Kalau ada orang yang mengakunya Kristen, ya, dan tidak pernah berbuat baik, dipertanyakan apakah dalam dirinya ada roh Allah atau roh Kristus. Ya, Roma 8 ayat 9. Barang siapa di dalamnya tidak ada roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jelas sekali. Nah, kita akan lihat alasan mengapa orang tidak memiliki kepastian. Yang pertama, sering seseorang tidak memiliki kepastian karena dia tidak dapat mengingat atau menunjukkan kapan dia menerima Yesus. Tadi sudah saya bahas sedikit. Coba kita refleksikan, kalau perlu catat di HP. Ya, kapan kita terima Tuhan Yesus? Ya, itu dianggap sebagai ulang tahun kedua kita. Ulang tahun pertama kita adalah kelahiran kita di dunia. Yang kedua, sering seorang tidak memiliki kepastian karena meragukan prosedur yang kita jalani. Masa sih, Pak? Ya cuma dituntun doa, terima Tuhan Yesus, selamat. Ya, kalau saya ada kesempatan untuk katekisasi secara privat gitu, karena keperluan sesuatu, saya selalu tuntun mereka dalam doa. Yang pertama, sebelum semua dimulai, saya ajak dia untuk deklarasi terima Tuhan Yesus. Apa yang menjadi penting? Karena ketika kita deklarasi, kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sedang menyatakan diri menjadi bagian rohani dari kekristenan. Kalau kita belum menjadi orang rohani, ya maka kita akan sulit untuk memahami hal-hal yang rohani. Makanya jadi orang Kristen nggak maju-maju. Sering kita mendengar istilah tua dalam Kristus. Kita hanya tua umur kita, tetapi karakter kita tidak berkembang. Jadi wong nganyelke terus, jadi wong cirgis terus. Ya, jadi orang ngerasani terus, tidak berkembang karakter kita. Kenapa? Ya karena itu. Ya, kita tidak memahami, tidak bisa berbuat baik. Jadi seorang meragukan prosedurnya. Dan kekristenan itu enteng dia, Bapak. Ya, di antara agama-agama lain, Kristen itu yang paling enak, gratis lagi. Masuk surga itu mahal, gratis lagi. Ya, mahal tidak Bapak Ibu? Mahal. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan ya bahwa hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mahal untuk menyelamatkan kita. Mahalnya itu Allah sampai turun ke dunia, dan bahkan Allah loh yang mengaku Allah mati di kayu salib demi saudara dan saya. Bayangkan. Hebat enggak Tuhan kita? Ya, dia bukan Tuhan yang sekedar omong doang, tidak, tapi dia memberi contoh melakukan di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus bergumul di atas kayu salib, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kita sering mendengar hanya sekedar keringatnya berpeluh seperti mengeluarkan darah. Saudara tidak memahami keadaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, kalau saya boleh mengatakan, kalau ada jalan keselamatan yang lain, ya izinkan saya meninggalkan ini, Bapak. Faktanya nggak ada, Bapak Ibu. Di dunia ini tidak ada jalan keselamatan kecuali kematiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia Allah. Dia putra Allah yang dikasihi. Akan mengalami yang namanya Elai lama sabachthani. Sudah selesai. Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau saudara punya anak kecil terus ditinggal di rumah. Kita pergi ya ke mall dan sebagainya, kan biasanya kalau mall lupa waktu ya 1 jam aja, mustahil kalau 1 jam. Ya 2-3 jam, kalau bahkan mall tutup aja masih ngubung-ngubung kan gitu. Akhirnya anaknya di rumah sendiri. Saudara bisa bayangkan keadaan anak saudara ketika kita tinggalkan dia di rumah. Seperti itulah posisi
Kristus sang anak ketika dia harus berpisah dengan bapaknya karena dosa. Dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Ya Pak, waktu itu saya belum ada. Dikatakan, ya, dosa yang dipikul manusia itu seluruh manusia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Sepanjang perjanjian baru. Ya, perjanjian baru dimulai ketika Tuhan Yesus bangkit dari orang mati. Itu perjanjian baru sampai hari ini. Perjanjian lama sudah selesai ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, tiga hari di kuburan, ya, dikuburkan. Dia turun ke dunia orang mati untuk mengambil semua orang-orang kudus di perjanjian lama, dibawa masuk ke kerajaannya. Selesai perjanjian lama, dimulailah era perjanjian baru yang ditandatangani dengan darah Kristus. Saudara, kita harus sadar itu, bahwa yang menebus saudara dan saya itu tidak main-main. Saya berani pastikan kalau saudara melayani dengan main-main, ya seperti itulah kasih kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya tidak usah katakan, oh orang ini tahu pasti enggak. Pasti saudara sadar bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk membalas cinta Tuhan. Tidak, Tuhan tidak perlu dibalas. Dan bahkan dia tidak membutuhkan balasan kita. Kenapa? Karena yang dia butuhkan hati kita. Hati ini yang akan membawa tingkah laku kita sama seperti yang diingini Tuhan. Ya, sering seorang tidak pasti karena meragukan prosedur, ya, yang ia jalani ketika menerima Kristus. Yang sering membuat saya agak enak hati, saudara, itu kalau konseling, katekisasi dan baptis hanya untuk syarat. Pertama, syarat untuk mendapatkan sekolah atau pekerjaan. Yang kedua, syarat untuk nikah. Ya, apa yang terjadi? Mereka nggak sungguh-sungguh. Ya, dan disitulah saya harus berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan jamah. Kenapa? Walaupun mereka diawali dengan tidak sungguh-sungguh, ya, tapi saya berusaha untuk merebut jiwa mereka. Ya, dengan katekisasi yang saya lakukan di akhirnya, ya, saya buat mereka menangis, terseduh-seduh dan mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena Tuhan rindu mereka diselamatkan. Walau pada awalnya mereka nggak sungguh-sungguh. Beberapa kali saya mengalami hal seperti itu. Ya, cengar, cengir, cengengesan, ya, selengean dan sebagainya. Loh, saya nggak anti orang seperti itu, Bapak Ibu. Tapi saya bisa melihat bahwa baptis hanya untuk berseduh dia mendapatkan suratnya untuk keperluan dia. Dan saya tidak akan tinggal diam kalau seperti itu. Betul, Bapak Ibu. Ya, ini yang paling menjadi tantangan. Nah, kenapa? Karena ini tadi prosedurnya kadang-kadang kita menyepelekan, cuma ngomong aja kok bisa masuk surga. Benar nggak Bapak Ibu? Pernah saudara berpikir, Tuhan Yesus, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga? Masuk surga. Saudara pernah berpikir nggak semudah itu untuk mendapatkan keselamatan? Nah, kalau Tuhan persulit, siapa yang bisa masuk surga, Bapak Ibu? Taruh kata nggak usah mahal-mahal lah, ya. 1M gitulah masuk surga. Ya, kita nggak ada yang masuk surga. Saya tidak menyepelekan, mungkin 1-2 orang saja yang punya uang 1M bisa masuk surga. Setelah itu bangkrut, tidak ada uang lagi. Bukan seperti itu konsep keselamatan, ya. Nah, bila ia telah menerima Yesus secara pribadi, ia ingin tahu apakah prosedurnya telah benar, yaitu dengan mengadakan pengakuan atau kesaksian di hadapan orang lain tentang imannya atau dengan mengucapkan suatu doa. Kadang-kadang kita takut mau bersaksi karena kita nggak yakin dengan prosedur yang kita lewati. Ya, saudara, siapa yang lebih dari 50 kali, ya, memberitakan Injil? Ada nggak yang lebih dari 50 kali? Guru-guru sekolah minggu pasti lebih, ya. Setiap tahun dikirimi anak sekolah minggu diinjili terus, oh ya, pasti guru-guru sekolah minggu lebih. Tapi di luar itu, yang berseberangan, berani tidak kita memberitakan Injil kepada mereka? Ya. Saya katakan kepada anak-anak, saya katakan ini, ya, nih, ya, saya sudah konsultasi mereka ketika Pak Yu tawarkan saya menjadi pejabat atau pendeta. Saya katakan, kalau saya Papi nanti terima itu sebagai pendeta, artinya hidup Papi sudah bukan milikmu lagi, hidup Papi milik Kristus. Ya, tugasmu adalah mendoakan Papi. Ya, tugasmu mendoakan Papi supaya Papi diberkati Tuhan terus dengan kuasanya. Ya.
Benar Bapak Ibu, betul. Ya mungkin saya termasuk orang yang tidak begitu kelihatan nampak di atas, tapi lebih senang saya bergerilya ketika ada orang yang ngomong di sini ada orang yang mau terima Yesus dan sebagainya. Wah, langsung saya parani, bahkan di rumah sakit langsung. Dan saya bukan orang tipe basa-basi Bapak Ibu. Ya sedikit bicara langsung saya tantang, Ibu mau terima Yesus? Ya, Bapak mau terima Yesus? Nah, ketika mereka sakit, mereka sudah terpojok, mereka hanya bisa mengaku. Belum pernah ada yang gedek, Bapak Ibu. Betul. Ada seseorang, om, ya, saya teringat sama Bu Titi. Jadi kami menginjili om ini berdua, saya yang ngomong, gitu ya. Saya ngomong, om ini mau terima Yesus, gitu. Oke, terima Yesus, kita berdoa, ya. Dan saya waktu itu nyanyikan lagu, saya nggak ingat, ya, cuma lagunya itu refrennya itu sampai ku besar nanti. Pak, awalnya di mana? Ada yang ingat nggak? Yesus sahabatku, gitu. Nah, saya kan nggak mikir kalau saya itu tidak berpikir kalau di belakangnya itu refrennya seperti itu. Lah, ketika saya nyanyikan refren itu Bu Titi guyu kekal gitu. Wah, guyu kekal. Terus pulang saya tanya, kenapa kamu ketawa? Itu wong tua Pak, itu anak-anak Pak. Penyanyimu kok anak apa lagu sekolah minggu dulu, apa yang salah? Gitu. Ya, itu jadi kenangan. Ya, saya menginjil om ini ateis juga, tapi nggak se-ateis yang kemarin. Ya, dari Buddha dia. Akhirnya mau terima Tuhan Yesus. Ya, walaupun belum sempat kami baptis, om ini sudah meninggal. Ya, kita juga yang melayani kematiannya. Nah, saudara, perlu keberanian dan kepastian untuk kita sendiri sebelum kita memastikan orang lain terima Yesus. Ya. Sering seorang tidak memiliki kepastian karena ia masih diperhadapkan dengan dosa-dosa tertentu. Hari ini, apa yang mengikat dosa-dosa? Ya, saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu masing-masing. Ya, saya tidak tahu. Tetapi kalau itu masih menyandra kita, maka kita tidak bisa bebas dan kita tidak yakin dengan keselamatan itu. Ya. Karena apa? Aku masih berdosa seperti ini, kalau Tuhan Yesus datang, masa aku diangkat? Kita sendiri meragukan diri kita. Lalu problem sebenarnya yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang sifat dosa. Peperangan rohani, jalan kelepasan yang telah disediakan Allah, dan tentunya bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Ini satu rangkaian ya, pemahaman tentang sifat dosa. Sifat dosa itu apa? Akan kembali lagi. Salah satu dosa yang sulit lepas itu adalah untuk pria-pria itu adalah pornografi. Itu sangat sulit sekali. Untuk wanita, maaf kata, ya, dosa mulut ini yang paling sulit. Ya, yang senyum-senyum ini pasti pengalaman. Dosa mulut harus diakui. Nggak mungkin. Aku nggak akan ngomongin orang. Ya, baru belanja, ada tukang sayur lewat. Ya, si itu jengking, ya, jengkolnya dan sebagainya. Aduh, baru saya berjanji nggak akan ngerasani orang. Ya, dosa mulut kalau wanita. Kalau pria, pornografi. Kalau dia terikat pornografi, itu adalah dosa yang cenderung kembali lagi. Mungkin kita lepas, saudara lepas. Seminggu, 2 minggu, begitu ada masalah, stres, kembali melakukan dosa pornografi ini. Ya, ini ada sifat-sifat dosa. Dan kalau kita tahu sifat dosa seperti itu, kita harus melakukan yang namanya peperangan rohani. Caranya bagaimana? Firman Tuhan mengatakan kita lari, nggak bisa kita menghadapi, pasti jatuh. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan Yesus. Kita nggak bisa, kita harus lari. Firman Tuhan mengatakan lari, tinggalkan itu. Kalau pegang HP ya langsung matiin HP-nya, tinggal. Ya, kadang-kadang kita kan buka Facebook, IG gitu juga ada gambar-gambar yang nggak karu-karuan gitu kan, saudara. Ya kita tutup dan langsung. Ya kalau itu bisa di-delete, bisa dihapus kan sudah ada tempatnya untuk kita bisa mendelete itu supaya tayangan ini tidak muncul lagi, kan ada. Tapi kadang-kadang tidak kita lakukan. Kenapa? Karena memendam kenikmatan itu tadi. Jangan-jangan satu hari nanti muncul lagi, wah haleluya. Ya. Delete langsung, jangan kompromi. Ya, HP saya terbuka untuk keluarga saya, Bapak Ibu. Ya, tidak ada passwordnya. Kalau anak saya di password karena mereka takut, karena kalau kuliah diambil temennya terus dibuka dan sebagainya.
Kalau HP kami nggak ada password, passwordnya tanggal lahir kami berempat. Ya. Saya nggak ada, cuma digeser selesai. Mereka mau buka HP saya buka, silakan. Nggak ada yang tersembunyi. Ya, saya harus memberikan teladan. HP saya terbuka. Mereka juga sama. Saya membuka HP mereka kapanpun, punya istri, punya anak saya bisa. Kita sudah sepakat, tidak ada yang tersembunyi di HP. Itu harus dilakukan. Nah, ini satu rangkaian, ya. Dan kita harus tahu bahwa Allah sudah menyediakan jalan kelepasan melalui pengampunan dosa. Kapan pengampunan dosa bisa kita dapatkan? Semau kita. Kapan pengampunan dosa yang bisa akan kita dapatkan? Semau kita. Sehari kita minta ampun 100 kali, 1000 kali, disediakan pengampunan untuk Tuhan. Tapi ya sampai saya kebangetan kan ya. 3 aja kebangetan. Untuk pelayan Tuhan itu standarnya 2. Menurut saya 2 sudah kebangetan. 1 lah. Ya, kalau 1 kan karena kepleset Bapak Ibu. Ya, kalau 2 sudah kebangetan lah. Sehari dosa 2 kali itu kebangetan untuk pelayan Tuhan. Bagi saya. Kenapa? Karena yang Tuhan pandang itu hidup kita itu layak atau tidak. Jangan-jangan kita melayani Tuhan, kita enjoy, kita merasa layak. Padahal Tuhan tidak merasa kita layak di hadapannya. Yang tahu Tuhan. Ya, yang tahu Tuhan. Ya, jadi pentingnya bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Bukan hanya usia kita bertambah. Bapak Ibu, tanpa saya sadari, ya, saya sudah berada di puncak aktivitas rohani saya. Usia saya sudah 50 lebih. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, ya, sekarang sudah pendeta. Secara jabatan rohani, pendeta itu paling tinggi di sinode-sinode. Usia saya sudah mengalami puncak juga. Saya kok flashback ke belakang, Tuhan, apa yang sudah saya lakukan untuk pekerjaan-Mu? Saya merasa belum banyak sekali, ya, padahal sudah gulung kumin Bapak Ibu. Ya, saya sering kali katakan kepada koordinator sekolah minggu, ya, saya rindu mengubah sekolah minggu tanpa sekolah minggu merasa diubah. Kalau dulu sekolah minggu tergantung dengan 1-2 orang. Hari ini tanpa Yulianto sekolah minggu jalan. Betul. Tanpa Ivan koordinator jalan. Ya, tanpa Hana ya wakil pembina jalan sekolah minggu. Saya berani pastikan. Kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya Yulianto. Kita harus mendapatkan visi dari Tuhan, bukan visi dari Yulianto. Ya. Sekolah minggu yang jam 6, jam 9, jam 5 sore tanpa saya berjalan. Karena itu pekerjaan Tuhan. Dan itu semua anugerah Tuhan. Sekolah minggu kita bisa berubah perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Walaupun masih ada 1-2 orang guru lah yang menurut saya belum memenuhi standar. Ya, isi dalam bahasa Yunani-nya itu nganyelke. Ya, nganyelke saya tidak tahu di komisi lain ya. Kalau di sekolah minggu masih ada saudara-saudara. Wong sing nganyelke. Ya, dan kadang-kadang jarang. Ya, saya berharap nanti pengurus yang baru nanti tahun 2026 lebih tegas, lebih berani dari saya. Saya sudah merasakan, sudah berbuat maksimal, sudah berikan peraturan-peraturan. Ya. Absen berapa untuk guru bisa mengajar? Ya, kenapa? Karena harus saya tetapkan standar tinggi. Kalau saudara guru sekolah minggu mengajar dan karakter tidak bisa dipertanggungjawabkan, 1 kali kelak nanti saya yang akan menghadapi kata pengadilan Tuhan. Bagaimana guru-guru ini? Kamu aku percayakan. Ya, dengan berat hati saya harus berikan standar. Kalau tidak memenuhi standar boleh jadi guru, ngabsen saja. Ya, ngabsen saja. Jadi hari ini saudara itu bukan karena kebetulan, karena pergumulan yang lama. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya jadi ketua BPH, saya coba tetapkan ini, saya ditentang oleh orang guru senior. Saya kalah suara Bapak Ibu. Ya, saya balas dendam. Tuhan 1 kali tentang kelak nanti kalau aku kau percayakan menjadi seperti mereka, saya akan lakukan itu dan saya lakukan Bapak Ibu. Betul. Ya, orang-orang yang saya kira mendukung saya ternyata tidak. Ya, saya tidak sakit hati. Ya, saya bukan orang yang tipe mudah sakit hati. Ya. Alasan utama dibalik tidak kepastian ini adalah kekeliruan pengertian tentang doktrin, ketidakpercayaan terhadap karya Kristus bagi kita. Hal ini juga terkait dengan kekurang pahaman akan firman dan ajaran kitab suci tentang manusia, dosa, ketidakmampuan manusia untuk memperoleh
dan memelihara keselamatan, kekudusan Allah yang sempurna, dan kecukupan karya Kristus yang telah selesai dikerjakan di atas kayu salib. Saudara, semua ini ada di dalam Alkitab. Kalau kita rajin baca Alkitab, ya, kita tidak akan kesulitan memahami ini. Kuncinya ada di Alkitab. Yang menjadi masalah kita malas baca Alkitab. Saya tidak anti renungan, saya tidak tiap pagi bikin renungan. Beberapa ayat ada di situ, tetapi saya katakan itu kurang. Ya, kurang. Ya. Kalau ibarat makanan itu hanya duduk 1 sendok saja. Nasi yang 1 piring dengan lauk tidak kita makan. Apa cukup kita makan, kita sarapan duduk 1 sendok gitu? Soto ya, ada nasi, ada ayam, ada tokolan, ada telur mungkin juga dan sebagainya. Aku nggak mau makan itu, aku cukup 1 sendok kuah, minum lalu aku bekerja. Sore semaput, Bapak Ibu. Itulah gambaran kita tentang firman Tuhan. Semakin kita lama mengikut Yesus, seharusnya semakin kita giat membaca Alkitab. Ya, walaupun saya akui bahwa cara membaca Alkitab sekarang saya beda dengan 10-20 tahun yang lalu, beda. Ya, beda betul. Dan harus meningkat. Kalau dulu kan cuma membaca, mudeng-mudeng dibaca dari Kejadian sampai Wahyu diulangi lagi. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, kalau satu hari saudara baca sekitar 20 halaman, ya, paling tidak 4 bulan selesai. Artinya 1 tahun berpeluang saudara menghabiskan Alkitab 3 kali. 3 kali. Ya. 3 kali. Pertanyaan saya, sejak saudara percaya Yesus, tahun berapa nggak tahu, sampai hari ini, saudara sudah baca Alkitab selesai berapa kali? Buru-buru selesai. Kejadian aja nggak pernah disentuh. Saudara, itu yang membuat kita nggak bertumbuh. Dan kita menjadi orang Kristen yang stuck. Kita dikalahkan dengan dunia. Kita mengaku sebagai pelayan Tuhan. Hidup kita masih khawatir. Hidup kita masih ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan. Ada tempat yang bagi firman Tuhan dalam hati kita. Yang ada hanya kekhawatiran, ketakutan. Jangan-jangan kita bukan murid Kristus, murid iblis. Hati-hati sudah. Baca Alkitab. Ya. Hal ini semua, yang keempat ini seharusnya tidak menjadi alasan kita karena kita baca Alkitab. Kita nggak akan kaget kalau ada orang yang mengatakan perpuluhan tidak perlu. Saya sampai diundang satu komunitas, beberapa komunitas Bapak Ibu, seru, ya, untuk menyampaikan perpuluhan itu perlu atau tidak. Ya, saya katakan kalau memang nggak perlu ya surga aja, malah di 2 selesai. Surga bagian Alkitab yang mengatakan perpuluhan di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, sobek semua aja. Ya. Dan saya katakan, saudara menjadi bidan karena mengurangi dari Alkitab. Bidan itu Alkitab plus atau Alkitab main titik aja bidan. Titiknya kita kurangi Alkitab. Ini satu ayat ditiadakan dan mengatakan perpuluhan tidak perlu. Hanya karena mendengar rabi, ya cari rabi yang lain, rabinya banyak kok. Yang dia dengarkan rabi itu, dan kita terprovokasi. Ya, saya ketawa sampai sinode juga JBS memberikan satu pernyataan. Saya ketawa, ngapain? Sebelum kita jauh-jauh hari ribuan tahun yang lalu orang-orang seperti itu sudah ada. Orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan setelah Tuhan Yesus lahir mati di murid yang pertama kekristenan itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi saya nggak heran. Ngapain kita bingung? Karena kita nggak tahu firman Tuhan di sini loh. Ya. Kita tidak mengerti tentang doktrin, ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab. Tidak tahu. Yang kelima, seorang sering tidak memiliki kepastian karena ia menerima pengajaran yang keliru. Gitu loh. Membedakan antara Yesus dengan Isa kita bingung. Lah ngapain bingung? Isa bukan Yesus Pak. Isa bukan Yesus. Ya kalau mereka mau menganggap silahkan, tapi saya tidak, karena saya sudah membuktikan, saya sudah meneliti jauh sekali. Ya, kenapa? Isa bukan Tuhan, Yesus Tuhan. Ya. Yesus dalam bahasa Arab bukan Isa, Yesa. Mereka mencoba memanipulasi. Ya. Kita nggak akan tersesat, kita nggak akan bimbang kalau kita tahu kebenarannya. Yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu kebenarannya.
Ya, kita tidak bisa membedakan baju merah yang dipakai Kak Ipan dengan baju ungu yang dipakai Kak Kristi. Mana yang merah? Kak Kristi. Mana yang ungu? Kak Ipan. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat warna merah dan ungu yang sesungguhnya. Kenapa kita bisa tersesat? Karena kita belum membaca Alkitab, menemukan Alkitab kebenarannya itu. Kita baca sampai kita menemukan kebenaran, baru iman kita kuat. Ya, jadi kepastian yang sejati dengan sendirinya muncul dengan memiliki Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan seseorang, bukannya karena mendasarkan kepada satu pengalaman khusus. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kita mengandalkan Roh Kudus sebelum baca firman, doa, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, setelah baca firman, minta pimpinan Roh Kudus supaya melakukan taat sampai seumur hidup kita. Kalau saya berdoa kaitannya dengan firman Tuhan, di doa saya pasti terakhirnya saya mengatakan, ya, supaya kami taat dan melakukan kebenaran firman-Mu, ketetapan-Mu sampai seumur hidup kita. Itu menjadi penting. Ya. Lalu dasar-dasar kepastian keselamatan. Yang pertama firman Allah. Firman Allah adalah kesaksian Allah kepada orang percaya. Jadi kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, pernah tapi bolong-bolong, jarang-jarang, kita sedang tidak mendengarkan kesaksian Allah yang lengkap. Ya, seringkali yang menjadi masalah adalah pernyataan seseorang dipotong lalu diupload di TikTok atau di YouTube. Contohnya seperti Yesus tidak menyelamatkan. Ya, saya terpaksa mendengarkan khotbah pendeta ini, Bapak Ibu, karena banyak orang yang tanya. Dan ketika saya membaca, sebenarnya nggak ada masalah dengan khotbahnya. Loh, benar kok, kemanusiaan Yesus mati kok. Apakah orang mati bisa menyelamatkan? Pertanyaan saya. Halo, Yesus yang mati di atas kayu salib bisa menyelamatkan orang? Tidak. Ketuhanan Yesus yang menyelamatkan kita. Rohnya yang turun ke dunia orang mati itu yang menyelamatkan kita. Ya, kemanusiaannya tergantung di kayu salib tidak berdaya. Hanya ada peristiwa yang dahsyat sebelum Yesus mati. Ada gempa bumi ya, kebangkitan orang-orang mati pada zaman dahulu. Ya, lalu ada lagi orang-orang sakit disembuhkan di seluruh dunia. Ada sesuatu yang spektakuler, tetapi sebelum Yesus mati. Ketika Yesus mati, apa yang terjadi? Alam semesta sunyi, senyap. Hanya itu aja. Ya, yang dimaksud pendeta ini itu. Kita bingung. Tetapi dia tetap Allah. Allahnya di mana? Allahnya turun ke dunia orang mati. Ya, untuk menarik, untuk mengambil semua, mendeklarasikan ekeuson kepada orang-orang yang mati di masa perjanjian lama. Dan dia membuktikan kebenarannya ketika dia bangkit. Setelah bangkit itulah sampai hari ini tidak bisa orang membantahnya lagi. Orang berusaha untuk menipu, yang mengatakan tadi Isa tidak mati, ya, dia tidak disalib. Silakan, Isa memang bukan Yesus, ngapain kita ribut? Ya, itulah. Kenapa? Karena kita belum tahu kebenarannya. Dan setelah dia bangkit, naik ke surga, hidup sampai hari ini. Itulah yang menyelamatkan kita. Yang mati tidak bisa. Semua, siapa tokoh-tokoh hebat, Muhammad mati, ada kuburnya. Buddha mati, Krishna mati, ada kuburnya. Semua tokoh-tokoh hebat mati. Ya, Zeus apalagi? Ya, mitologi Yunani. Saya tidak sedang mendikreditkan, enggak. Siwa, semua dewa-dewa orang Hindu mati semua. Ada kuburannya semua. Tapi Yesus satu-satunya tidak mati dan tidak ada kuburannya. Kenapa? Karena dia ada di surga, hidup sampai hari ini. Itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Itulah jaminan kita. Itu jaminan kita. Yaitu Yesus yang hidup itu jaminan keselamatan kita. Kalau dia mati, ngapain kita percaya Yesus? Gak ubahnya nanti seperti saya, atau mati selesai. Gak ubahnya dengan orang-orang mati yang dahulu. Tapi Yesus tidak. Dia bangkit naik ke surga. Inilah yang harus membedakan kita. Kita tahunya dari mana? Dari firman Allah. Dari firman Allah. Firman Allah adalah kesaksian Allah kepada orang percaya. Yohanes 1 ayat 5, 11 dan 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan
Barang siapa semuanya itu ya, pernyataan ini jelas dalam Alkitab. Saudara sudah membaca ayat ini berapa kali? Baru kali ini Pak, aku banget kan. Tapi nggak ada judulnya ya, nggak ada yang ngaku. Saudara, ini ada satu kepastian di situ. Dikatakan di sini, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Di dalam Anaknya bagaimana dengan kita percaya kepada Yesus? Kita sedang percaya kepada pribadi yang bisa menyelamatkan, pribadi yang tahu jalan ke surga. Saudara tahu jalan ke surga itu di mana? Kalau saudara bertanya kepada saya juga katakan saya nggak tahu. Kenapa kita sering menunjuk surga itu di atas? Karena Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau kita menunjuk ke atas, atasnya di mana? Halo, atasnya di mana? Atasnya itu tidak terbatas. Oh, kita mau mengatakan surga itu di atas, ya kalau di atas. Ya tapi kalau kita ngomong ya Tuhan Yesus turun ke surga juga nggak enak juga ya, naik ya. Makanya orang Kristen banyak berparadigma surga di atas. Enggak. Dan kita nggak tahu loh. Nggak tahu betul surga itu di mana. Semua manusia yang hidup sejak zaman Adam sampai hari ini, Adam mungkin tahunya Firdaus, Hawa tahu Firdaus, nggak ada yang tahu surga itu di mana. Kalau tidak karena anugerah Tuhan yang mengangkat ke sana. Paulus mengatakan pernah naik, ya, ke surga ke tingkat 3. Saudara yakin menyerahkan kepada oknum atau pribadi yang tidak tahu jalan ke surga? Saya nggak mau. Saya hanya mau serahkan kepada Yesus. Yesus sudah buktikan, dia tahu tempatnya surga itu di mana. Dan itulah jaminan kita. Hanya Yesus yang tahu. Ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalannya hanya Yesus. Ketika Tuhan Yesus bergumul, kalau ada jalan keselamatan Tuhan, cawan ini aku letakkan. Tapi karena tidak ada, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku, aku minum cawan ini. Tuhan Yesus tahu pasti bahwa tidak ada jalan keselamatan selain Dia yang bisa menyelamatkan. Karena hanya Dia yang dari surga turun, ya, dari surga turun ke dunia. Tidak ada yang tahu surga itu di mana. Ya, jadi inilah firman Allah yang membuat kita memperoleh jaminan, ya, kehidupan kekal, ya. Nah ini, pernyataan yang jelas kitab suci adalah bahwa seseorang yang percaya kepada Yesus, mengakui karyanya di salib sebagai jalan kepastian dosa, akan menerima apa? Yang pertama, kehidupan kekal. Itu satu kepastian. Saudara tanya kepada semua orang, siapa yang mau masuk surga? Pasti mau semua. Tapi kalau suruh percaya Yesus, belum tentu semua mau percaya. Nah, saudara dan saya tugasnya adalah memberitahukan mereka dan membuat mereka percaya bahwa hanya Yesus. Ya, ini ayatnya tadi sama. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah. Jadi jelas. Yang kedua, ada pengampunan dosa. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan apa? Pengampunan dosa oleh karena namanya. Yulianto tidak bisa mengampuni dosa. Yang bisa Tuhan Yesus. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia supaya Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dosa kita yang disunat, bukan sunat jasmani. Inilah sunat rohani. Ya. Inilah dosa. Dosa itu hamartia, ya, meleset dari sasaran. Makna yang kedua adalah oposisi kepada Tuhan. Oposisi itu artinya apa? Semua yang Tuhan inginkan kita membantah.
Ya, kalau di dunia pemerintahan ada oposisi, semua yang dikerjakan oleh pemerintah semua pasti diserang, dicari-cari kesalahannya. Itulah oposisi kita. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sedang menjadi oposisi. Ya. Saya sering sedih hati kalau melihat debat, apalagi sesama orang kebunton. Debat di Facebook, aduh ampun Tuhan. Ya, ngapain sih kita debat-debat seperti itu? Apa yang menjadi masalah? Kalau kita debat, pasti adrenalin kita keluar. Dan kita terus akan cari pembenaran-pembenaran yang sampai akhirnya kita teologianya gatok itu, ngawur teologianya. Dan tidak lagi memakai akal sehat. Ya, akhirnya dia meleset dari sasaran. Ya, harusnya sasarannya ini, tapi tidak. Itulah dosa. Ya, kelepasan dari hukuman. Jadi saudara ketika percaya Yesus, ya, sumbernya dari Alkitab mengatakan kita lepas dari hukuman. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Saudara masih yakin di dalam dirimu tidak ada penghukuman? Ya tidak? Yakin enggak? Yakin enggak? Yakinnya kalau enggak. Ya, saya bengok-bengok dari tadi sampai sekarang, kayaknya saudara enggak yakin. Ya, saudara harus yakin tidak ada lagi penghukuman. Yang membuat saudara enggak yakin apa? Karena kita dituduh terus sama iblis. Ya, enggak yakin. Pembenaran Allah, saudara dibenarkan. Orang yang berdosa diampuni dosanya itu kebenaran. Jadi saudara orang kudus. Saudara melayani bukan untuk menjadi kudus. Jangan dibolak-balik. Saudara orang kudus yang melayani. Kalau saudara melayani untuk menjadi kudus, berarti ketika saudara mati tidak masuk surga. Karena baru berusaha mencari kok, belum mendapatkan kan. Nah saudara melayani, kita melayani, orang kudus melayani Tuhan, dan Tuhan sediakan karunia, kasih karunia sepanjang hidup kita. Kapanpun kita minta ampun, diampuni. Itulah bedanya. Jadi kalau berdosa jangan lari, datang kepada Tuhan, minta ampun. Apapun itu, dan Tuhan pasti terima. Yang kelima, keselamatan. Sebab karena itu kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan dari usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Keselamatan. Dengar saudara-saudara, kita nggak melakukan apa-apa. Kita cuma diam, ngomong, terima Yesus, selamat. Nggak ada yang bisa kita lakukan untuk keselamatan kita. Yang bisa melakukan hanya Yesus. Ya, jadi bukan usaha kita. Bukan usaha kita. Kedudukan sebagai anak Allah, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka percaya dalam nama Yesus, dalam namanya. Saudara, hari ini kalau kedudukanmu bukan anak Allah, maka engkau tidak akan memiliki warisan yang di surga. Warisan hanya akan diberikan kepada anak, bukan kepada orang lain. Pastikan dirimu adalah anak Allah. Karena dari situ kita akan mendapatkan warisan, yaitu kerajaan surga. Roma 8, saya hanya akan baca yang merah aja. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Saudara, kalau kita ngomong, ya, contohnya saya berikan sederhana saya ngomong bahwa saya terima Yesus dan saya diselamatkan, saya anak Allah. Saudara, pandang wajah saya, ya. Wajah seperti ini layakkah menjadi anak Allah? Coba lihat kiri kanan, wajahnya, tanya, ya, wajahku patut tidak jadi anak Allah? Maaf saudara, kabelnya kepindah. Saudara, saya mau beritahukan jujur ya, potongan kita itu nggak ada potongan anak Allah sama sekali. Jadi jangan sombong. Ya, bahasa Jerman katakan jangan gembeleng. Jangan gembeleng, nggak ada potongan anak Allah sama sekali. Apalagi yang sudah melayani Tuhan masih melakukan dosa, wah itu apalagi. Jangan-jangan itu potongan anak setan itu. Ya.
Sayangnya kita nggak bisa lihat setan, kita bisa lihat Yesus karena gambar Yesus ada. Gambar setan cuma ya seperti itu, orang pakai sumur dan sebagainya. Ya, jadi roh siapa? Roh yang dalam diri kita. Ketika kita percaya Yesus, ada Roh Kristus yang melahirkan roh kita. Dan saat itulah dimanapun kita berdoa, doa kita didengar Allah. Masalah dijawab ya atau tidak itu terserah Allah. Sebelum kita terima Yesus, doa kita hanya sampai di angin-angin. Seringkali saya katakan kepada yang mau baptis di katekisasi, saya katakan kamu bersyukur hari ini doamu sudah didengar Tuhan karena kau terima Yesus. Sebelumnya doamu cuma sampai di angin-angin. Loh iya loh Bapak Ibu. Saudara yakin kalau kita ngomong Bapa kami yang ada di surga, yang berkatilah keluargaku, omongan kita sampai di surga? Halo? Halo? 100 meter di atas kita aja omongan kita sudah nggak kedengeran loh. Betul. Saudara 100 meter di atas kita sudah nggak bisa mendengar omongan kita. Surga itu jauh, nggak tahu kita ada di mana. Kok kita yakin omongan kita sampai di sana? Oh ternyata ada Roh Kristus yang membawa doa kita. Bayangkan betapa rendah hatinya Tuhan Yesus itu. Dia membawa doa kita kepada Bapa. Doa yang belepotan, ya ada telaknya, ada batang tikusnya, ada batang iman, bawa kita ke surga. Bayangkan. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena Roh Kristus ada dalam diri kita. Ya, yang kedua adalah karya Kristus. Memahami karya Kristus secara benar ya, kematian ya mengganti kita dan menanggung dosa sangat penting untuk dalam memperoleh kepastian keselamatan. Kalau kita nggak bisa memahami karya Kristus, ngomong kosong, kita bisa memahami kepastian keselamatan. Keselamatan itu diperoleh bukan melalui hasil usaha kita. Tadi ya sudah dibahas. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan dirimu. Jadi kita nggak melakukan apa-apa. Waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik sama. Ya. Keselamatan adalah pemberian Allah yang diperoleh hanya melalui pribadi dan karya Kristus. Ya, ini ayatnya. Nanti kalau yang mau PowerPoint silakan minta ke Kak Suci ya. Oke, sama intinya. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi telah kembali dalam eksistensi sebagai Adam dan Hawa yang sebelum jatuh dalam dosa. Dan tentang identitas dirinya, siapakah saya? Alkitab menggambarkan berulang kali kesadaran rohani setiap orang yang telah menerima tahapan siapakah saya? Saya adalah orang yang sudah pasti selamat. Ya, itu di atas sangat penting sebab perkataan Alkitab inilah yang menjadi konsep dan nilai diri, jangan orang lain. Kadang-kadang kita terlalu banyak, saya waktu kecil terlalu banyak diberikan identitas yang salah dengan orang lain yang mengatakan Yulianto kamu bodoh, Yulianto kamu troublemaker, Yulianto kamu pembuat masalah, Yulianto kamu kurang ajar, Yulianto kamu bejijat. Itu identitas yang salah. Nah kalau hari ini ada yang mengatakan, Bu, kamu itu orangnya cerewet, itu identitas yang salah. Ya kita tolak dalam nama Yesus dan jangan cerewet. Ya, kalau cerewet masih cerewet ya sama juga bohong. Ya, jadi siapa saya seharusnya menentukan yang saya kerjakan bukan sebaliknya. Saudara, siapa yang ada di dalam kita yaitu Roh Kristus. Itu yang harusnya menentukan seluruh apa yang keluar dari diri kita, bukan dari lain. Kita nggak akan masalah kalau teman kita punya sepeda motor baru. Kita nggak akan masalah kalau teman kita punya mobil baru. Kita nggak akan masalah kalau teman kita pelayanannya lebih tinggi jabatannya dari kita. Kita nggak akan masalah apapun yang terjadi di luar sana tidak akan mempengaruhi yang di dalam. Tetapi faktanya yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Kenapa? Karena kita belum memiliki kepastian. Ya. Oke, tugasnya ini. Renungkan Efesus 1 sampai 3. Bisa difoto, bisa ditulis ya. Minggu depan KDP yang kedua ini disusun. Boleh tulis tangan, boleh diketik ya. Boleh pendek, boleh panjang, terserah menurut pemahaman masing-masing. Ya, menurut wahyu dari Tuhan. Ya, Efesus 1 sampai 3 dibaca ya. Kalau saudara mau menggabungkan dengan apa yang sudah saya paparkan, minta kepada panitia PPT-nya. Oke, ada pertanyaan? 1 atau 2 saja.
Ada pertanyaan? Apa yang saya sampaikan? Nggak ada? Saya ingin tanya. Oh iya, dia Pak Budi, silakan. Kan pernah ada orang saya kumpul dengan beberapa teman. Teman itu berkata demikian. Ada teman yang belum percaya Yesus. Dia ngomong gini, yang penting kita baptis sih. Belum dikasih tahu apa-apa, yang penting baptis sih. Ya. Belum dikasih tahu pelajaran tentang Tuhan Yesus. Tapi dia sudah terima Yesus. Belum. Dia dulunya Kristen, pindah agama. Dibaptis dulu. Pokoknya dibaptis dulu. Yang sudah Kristen mau belum baptis. Yang penting baptis dulu, tidak ada kategorisasi. Saya ngomong, saya bicara itu nggak benar. Tapi ya, pertanyaannya mungkin dibalik Pak Budi. Mana yang menyelamatkan? Percaya Yesus atau dibaptis? Iya. Yang penting percaya Yesus. Kalau dia belum kesempatan dibaptis, ya itu urusan Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan percaya Yesus dan dibaptis. Kenapa? Karena percaya Yesus itu adalah deklarasi kita secara pribadi. Ya, kalau dibaptis itu deklarasi kita pada banyak orang bahwa kita mengikut Yesus. Ya, jangan sekedar orang Kristen, enggak. Kita mengikut Yesus. Ya. Dan yang dilihat pertama adalah ketika kita mengatakan aku percaya Yesus. Saat itulah Roh Kudus datang kepada kita, menghidupkan roh kita yang mati. Maka kita memanggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi jangan dibolak-balik ya. Konsepnya percaya dulu, baru dibaptis. Ya. Di Kisah Rasul ada satu kasus, tapi saya lupa ayatnya. Ya. Mereka dibaptis dulu, tetapi setelah itu oleh rasul-rasul diinjili sampai mereka percaya. Gitu. Ada memang peristiwa seperti itu, satu kali kejadian, saya lupa ayatnya di mana. Ya, jadi mereka memang, karena mereka ngotot begini. Ya, kan kadang-kadang kita perlu kontekstual juga, tetapi tidak semua harus seperti itu. Tapi prinsipnya percaya dulu, baru dibaptis. Itu prinsipnya. Itu Pak Budi ya. Jadi apa yang sudah Pak Budi lakukan betul, sudah negur temannya itu sudah benar dan sebagainya. Tetapi Pak Budi harus bisa menjelaskan. Karena kejadiannya kan orang yang beragama lain itu akhirnya kan waktu dikasih tahu ditumpang tangan, orang itu jadi marah. Sekarang malah orang itu menjauh. Ya, itu. Ya, itulah tantangan penginjilan. Ya, tantangan penginjilan. Oke, jadi prinsipnya dibaptis dulu. Baru, percaya Yesus dulu baru dibaptis. Ya, prinsipnya gitu. Yang lain mungkin? Ya. Ini tentang perbuatan dosa. Kita seringkali melakukan perbuatan dosa dan kita setelah melakukan perbuatan dosa kita minta ampun. Tapi terus lain waktu kita berbuat dosa lagi, kita minta ampun. Kok kayaknya kita itu gampang ini. Ya, terus pertanyaannya? Pertanyaan ini, apakah setiap kita berbuat dosa itu kalau kita minta ampun, Tuhan itu benar-benar mengampuni kita? Oh iya. Tapi setelahnya kita berbuat dosa lagi. Itu masalah itu, bukan masalahnya Tuhan. Ya, bagian Tuhan sudah selesai mengampuni kita. Ya, seperti saya katakan tadi, pengampunan Tuhan itu tersedia sampai kita mati ini. Kapanpun sehari saya katakan 1000 kali kita minta ampun sama Tuhan, diampuni. Tapi yang menjadi masalah kita, karena kita nggak sadar tentang dosa. Salah satu ciri bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kita adalah kita sadar tentang dosa. Kita sadar tentang Allah dan menjauhi dosa. Sorry ya, terbalik. Kita harus sadar tentang Allah dan menjauhi dosa. Jadi kalau masih ada keinginan berbuat dosa, ya seperti tadi, kita masih berperang secara rohani dan kita belum menang dalam peperangan itu. Kita masih tinju terus dengan seperti itu ya. Dulu ada Muhammad Ali ya, kalah menang dengan namanya yang Joe Frazier. Mereka terus bergumul kalah menang. Harusnya dia harus kalahkan dan tidak bertinju lagi. Kalau petinju kalah lagi kan gitu, ya kan. Jadi harus kita mengalahkan itu yang dikatakan peperangan rohani. Dan kadang-kadang ini yang membuat kita tidak yakin, jangan-jangan aku tidak selamat. Padahal kita minta ampun, diampuni. Tuhan itu bukan omong doang. Ya Bu, jadi ketika kita minta ampun, diampuni. Berbuat dosa, minta ampun lagi. Berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Oke, lupa sama Tuhan Yesus. Ya kita yang salah kalau pakai Bu.
Wong Tuhan aja tidak sungkan memberikan pengampunnya sepanjang hidup kita yang sungkan. Ya, yang penting kita sadar, terus ya hindari. Kalau mau mengarah ke dosa itu, kita pergi aja, hindari. Jangan kita hadapi. Kalau kita belum yakin itu menang terhadap dosa itu. Itu ya, Bu. Yang lain? Ya. Tapi perbuatan dosanya sampai kasihnya seperti kasihnya Tuhan kepada kita, tapi berbeda. Sudah mengenal Tuhan, tapi tidak baptis apakah Bukan baptis ya, percaya Yesus. Karena keselamatan bukan karena perbuatan baik. Dengar baik-baik, keselamatan bukan perbuatan baik, tapi keselamatan karena anugerah. Perbuatan baik itu bonus. Ya kalau dia sudah tahu Yesus yang menyelamatkan dan mau percaya, itu masalahnya dia. Gitu. Ya. Ada satu contoh, satu debat ketika ada satu seminar tentang keselamatan. Satu kali ada seorang pendeta kehujanan ngiyup di rumah. Di situ ada cewek juga ngiyup. Dan karena situasi dan keadaan, akhirnya mereka berzina di situ. Lalu pendeta ini pulang, ketabrak mati, masuk surga enggak? Kalau keselamatan bukan karena perbuatan, harusnya dia masuk surga, betul nggak? Betul nggak? Tapi perbuatan yang bagaimana? Kan gitu. Kalau dia tahu itu dosa dan melakukan, dan dikatakan zina, Galatia 5 ayat 19 sampai 20, barang siapa melakukan termasuk zina, pornografi, iri hati, dengki, kemarahan, tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Jadi tahu kebenaran dan tetap melanggar itu ya dikatakan keselamatan, bukan karena perbuatan. Tetapi kalau kita nggak sengaja, contoh kita naik sepeda motor, ya nggak tahu bagaimana, kita nggak tahu ada orang yang nabrak kita, lalu orang ini meninggal. Nah, ini perbuatan kita dibenarkan oleh Allah karena kita nggak sengaja. Tapi beda kalau tahu, itu ada orang sepeda motor, awas ya tak tabrak, nah itu dosa namanya. Nah, perbuatan yang bagaimana? Perbuatan itu yang tidak menyelamatkan kita. Ya memang betul, ya keselamatan bukan karena perbuatan. Alkitab tadi mengatakan bukan karena perbuatan kita keselamatan itu. Walaupun dia berbuat baik seperti apapun, kalau tidak punya tiket untuk masuk surga yaitu Yesus, dia tidak bisa masuk surga. Tidak tahu kalau Tuhan punya kebijakan lain, ya. Tapi berdasarkan Alkitab tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui Yesus. Itu Bu, ya Pak Jun. Satu lagi ya. mau tanya Pak. Kemarin ada tetangga. Itu kan ondo. Iya. Nah, ondo itu nek ditinggal ya tidak apa. Nah, baru buat nyambut gawe itu terus saya harus ngomong. Yo nyambut gawe kok nilai ondo saya kan gitu. Dan kalau itu apa saya omong itu saya dosa. Kan dimarahi. Iya. Terus maju marah-marah gitu. Enggak, saya cuma gitu. Nah kok gue nyambut gawe kok nilai Anjel tapi dalam hati gitu ya. enggak saya ya jelas itu. Loh makanya gue nyambut gawe kok Istilah disulo ya Anda. nilai ondo kan seharusnya gue nyambut gawe nek ora kan yo kono yang tepak ondo. Kayak gitu loh kok. Itu saya kalau gitu punya jahat apa enggak? Iya. Seandainya pada waktu itu Mak Jun ngomong, ya mari silahkan dipinjam puji Tuhan, ya gunakan sebaik-baiknya. Mana yang lebih baik? Ya kadang-kadang situasional seperti itu yang membuat kita jatuh, ya. Ya saya tidak mengatakan itu berdosa Mak Jun, ya. Ya tapi bisa bertobat. Ya besok lagi kalau dipinjemi ya, oh puji Tuhan mari silakan, itu lebih baik daripada kok nyambut gawe kok orang nganggo dhewe. Ya kita kadang-kadang kan nggak merasa itu niat menyakiti orang. Ya mungkin yang setelah yang pinjam itu agak jauh ngomong wae nek ra di sini ya gitu ya. Itu kalau saya mungkin gitu kalau saya ya. Tapi itu bukan saya. Ya jadi seperti itu ya Pak Jun. Ya cukup ya. Nanti tidak terlalu lama. Mungkin kalau ada pertanyaan yang
berkaitan dengan materi saya bisa WA. Ya, kita akan akhiri, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Pelajaran sudah kami terima tentang kepastian keselamatan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami memahami seluruh kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada malam hari ini, sehingga kami yakin tentang keselamatan kami percaya tentang penebusan Kristus atas hidup kami, dan kami diselamatkan masuk dalam kerajaan surga, dan seluruh kehidupan kami dibenarkan karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Diberkatilah seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, pergaulan mereka, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Dan bahkan Tuhan akan membuat seluruh anak-anak-Mu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Tidak peduli apapun musim yang datang dalam kehidupan mereka, tetapi Tuhan terus memakai mereka itu menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari rahmat Allah Bapa, kecintaan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati.